Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali walaupun dalam video online atau dalam jaringan. Sebelum kita mulai silakan checklist dulu kehadirannya, kemudian kita berdoa sama-sama dalam hati atau diucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, kita untuk kelas 8 tujuan pembelajaran kalian adalah siswa dapat mengetahui pembahasan atau pengertian amar secara bahasa dan istilah dan pengertian an-nahyu secara bahasa dan istilah. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ini ada beberapa yang harus diketahui dulu. Ruang lingkup pembahasan kaidah usuliyah ya. Di sini. Ruang lingkup pembahasan kaidah usuliyah. Apa saja yang dibahas dalam buku ini adalah berdasarkan sistematika kitab As-Sulam yang disusun oleh Abdul Hamid ya. Pemilihan kitab tersebut karena berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Kitab As-Sulam dijadikan referensi utama di bidang usul fikih kebanyakan pesantren ya, As-Sulam. Kitab As-Sulam sangat cocok untuk memahami kaidah usuliyah bagi tingkat dasar. Kaidah usuliyah yang disajikan tidak terlalu rumit. Nah, di sini secara garis besar ruang lingkup pembahasan usul fikih atau usuliyah yang dikaji adalah pertama amar, kemudian nahyu, kemudian am, khas dan taksis, mujmal mubayyan, zahir muawwal, mutlak dan muqayyad, mantuk mafhum, mustarak. Baik, langsung saja kita ke amar. Amar ya. Ini penguatan saja ya di kelas 8 ini. Bagi kelas 7 yang lalu. Pengertian amar secara bahasa kata amrun memiliki dua arti, yaitu pertama tuntutan untuk berbuat, yang kedua perbuatan, keadaan dan urusan. Yang tuntutan yang pertama untuk berbuat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bisalah dalam surat Thaha 132. Wa'mur, perintahkan kepada keluargamu mendirikan salat. Tuha ya, surat ke-20 ayat 132. Bentuk jamaknya adalah awamir. Awamir. Kemudian secara bahasa maknanya perbuatan, keadaan dan urusan seperti firman Allah ya di dalam surat Ali Imran 159, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah, bermusyawarahlah fil amri, dengan mereka dalam urusan itu. Baik, bentuk Jawanya itu umur ya, umurun. Kemudian secara istilah amar itu ahli usul fikih mendefinisikan amar yaitu tolabul fi'li minal ala ilal adna. Ini bisa dibaca berulang-ulang kali supaya hafal kaidah ini ya. Secara istilah pengertiannya diulangi boleh ya, tolabu sampai 10 kali kemudian dipejamkan matanya. Tolabul fi'li minal ala ilal adna. Tolabul fi'li minal ala ilal adna. Ya, sekali lagi, tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Tolabu adalah tuntutan, fi'li untuk melakukan, minal a'la dari atasan, ilal adna kepada bawahan. Atasan itu Allah, kepada bawahan itu kita makhluk ya. Jadi amar secara istilah talabul fi'li minal a'la ilal adna, tuntutan untuk mengerjakan dari atasan, dari Allah, ilal adna kepada bawahan, kepada makhluk gitu ya. Oke, langsung saja. Selanjutnya di sini ada sigoh amar. Apa itu sigoh? Sigoh itu bentuk ya. Sigoh amar maksudnya bentuk-bentuk lafaz yang menunjukkan bahwa nas tersebut menunjukkan kepada kategori amar gitu ya. Ahli usul menyebut beberapa sigoh, beberapa bentuk amar sebagai berikut. Pertama nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya ada 5. Nah, sigoh amar tentang fiil amar ya. Di dalam contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 43,
wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Kemudian sigoh amar yang kedua tentang isim fiil amar ya, isim fiil amar. Ini di dalam ajan ya, hayya 'alas sholah, contohnya itu, mari kita sholat. Kemudian 3 masdar pengganti fiil amar. Dalam surat Al-Isra ayat 23, wabil, contohnya wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, gitu ya. Kemudian yang keempat fiil mudhari yang disertai lam amr, liyunfiq dzu sa'ati min sa'atih, atau laka 7, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, gitu ya. Yang kelima khabariyah bermakna amr. Di dalam surat Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, gitu ya. Para ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, gitu. Menyapih anak, menyusui anak yang baik itu selama 2 tahun batasannya biasanya. Nah, itu berbentuk khabariyah bermakna amar. Nah, makna-makna amar, setiap sigoh, setiap bentuk yang menunjukkan kepada amar tidak selamanya menunjukkan kepada wajib, tapi memiliki beberapa makna. Jadi ada yang wajib, ada yang mungkin tidak wajib, maknanya beda ya. Makna-makna ini diketahui sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi makna-makna amar yang telah dikumpulkan oleh para ulama usul fikih adalah sebagai berikut nih ya. Ini ada daftar makna-makna amar. Makna amar yang pertama nih ya, ijab itu wajib atau wujub. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah tadi ya, wa aqimus sholah, dan dirikanlah. Ini ada kata kalimat perintah ya, lah ini, dan dirikanlah dalam bahasa Indonesia, dan dirikan itu kalimat perintah. Perintah itu kan amar ya. Aqimus sholah, apa yang diperintahkan? Ini sholat, berarti ini maknanya wajib, berarti sholat itu wajib gitu ya, harus dilakukan. Nanti akan sudah dibahas yang nanti hukum-hukum yang wajib itu kan jika ditinggalkan dosa gitu, kalau dilaksanakan mendapatkan pahala gitu kan ya. Kemudian yang nomor 2 nadab, sunnah. Nadab itu sunnah atau nama lainnya mandub ya. Itu contohnya di dalam surat An-Nur ayat 33 ya, fakatibu hum in alimtum fihim khaira, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Baik. Kemudian yang ketiga irsyad. Irsyad itu petunjuk. Contohnya idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Nah, apabila kamu bermuamalah, ini ya, bermuamalah itu hutang piutang tidak secara tunai, pinjam meminjam, ila ajalin musamma, untuk waktu yang ditentukan, faktubuh, maka hendaklah, ini ada kata makna perintahnya ya, kata perintahnya faktubuhu, maka catatnya. Jika kalian ingin minjem duit nih, minjem apa saja, maka catat, takut lupa. Nah, ini ayatnya surat Al-Baqarah 282 gitu. Langsung saja. Yang keempat ibahah atau mubah, boleh, artinya boleh ibahah. Contohnya dalam surat Al-Haqqah 24, kulu washrobu. Wah, ini mah ya nggak disuruh juga kulu washrobu, kulu makanlah dan minumlah, nggak disuruh juga makan dan minum kita mah ya. Kemudian yang 5 tahdid, ancaman, i'malu ma syi'tum, Fusilat 40, perbuatlah apa yang kamu hendaki. Ini ancaman, ini apa, kalau bahasa Sunda itu nyungkun, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Kemudian makna amar yang keenam imtinan, kesenangan. Contohnya fakulu mimma razaqakumullah, An-Nahl 114, maka makanlah yang halal tuh ya, suruh makan yang halal bukan yang haram. Kemudian lagi baik tuh, halalan thayyiban ini ya, makanlah yang halal, ini perintahnya. Kesenangan dan rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Kemudian makna amar yang ketujuh ikram, memuliakan. Contohnya itu dalam surat Al-Hijr ayat 46, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalamnya, ke dalam apa, ke dalam surga, begini dengan sejahtera lagi aman tuh ya.
8 makna amar yang ke-8 taskhir, menundukkan. Contohnya kunu qiradatan, jadilah kamu kera yang hina, dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Kemudian makna amar yang ke-9 ta'jiz. Ta'jiz itu melemahkan, pakai jim ya, bukan ta'ziz. Kalau ta'ziz itu gagah, pakai z itu aziz, gagah. Kalau ajiz pakai jet jim itu lemah ya, beda. Kemudian di sini ada maknanya nih ya, faktu bisu roti mimislih, buatlah satu surat saja. Mana makna kata amarnya di sini? Faktu. Nah ini nih, faktu, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu di sini. Kalau ini kan tadi ikra memuliakan, udkhulu. Nah ini masuklah, ini amarnya gitu ya. Nanti kita ulangi lagi ya. 10 ihanah, menghinakan. Ihanah itu menghinakan. Contohnya dzuk innaka antal azizul hakarim tuh ya. Rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang perkasa, tuh gagah lagi mulia. Tuh aziz tuh perkasa, gagah lagi mulia. Ad-Dukhan ayat 49. Mana kata amarnya? Dzuk, rasakanlah. Nah itu ya, itu makna amr tentang menghinakan. Oke ya. Ya kita kembali lagi biar ingat. Makna amr wajib mana? Aqimus sholah, dan dirikanlah. Mana kata amarnya? Aqimu. Nah itu ya. Kemudian mandub nadab pakatibu hum, hendaklah kamu berbuat perjanjian. Pakatibu. Nah ini amarnya. Irsyad, petunjuk. Mana kata amarnya? Kata amarnya idza tadayantum bidainilah jangan sama faktubuh nih amarnya. Ibahah boleh. Mana amarnya? Kulu washrobu, kulu makanlah dan minumlah. Kulu dan washrobu ishrobu ya. Ini amarnya ya, makna amarnya. Kemudian tahdid, ancaman. I'malu maksyitum, perbuatlah apa yang kamu imani. Berarti imalu amarnya ya, makna amarnya, kata amarnya ini. Kemudian imtinan, kesenangan. Mana amarnya? Fakulu nih. Ikram, memuliakan. Udkhulu gitu ya, udkhulu masuklah. Kemudian taskhir, menundukkan. Mana amarnya? Kunu, jadilah. Kunu berarti ini. Ta'jiz, melemahkan. Faktu, nah itu ya, buatlah satu surat saja. Faktu ini amarnya. Ihanah, menghinakan. Mana amarnya? Zuk, rasakanlah. Oke, selanjutnya kita singkat saja. Ada lagi ya, sampai berapa? 24 ini ternyata. Banyak juga. Ya, langsung saja kita ringkas. Taswiyah, mempersamakan. Makna amr yang ke-11 taswiyah, mempersamakan. Contohnya islauha fasbiru. Mana amarnya? Nah ini islauha, masuklah kamu ke dalam. Kemudian banyak nih, fasbiru, maka rasakanlah panasnya gitu. Wala aula tasbiru alaikum, rasakanlah panas apinya, maka baik kamu bersabar atau tidak sama saja bagimu gitu ya. Makna amar yang selanjutnya 12 doa permintaan. Maknanya tentang doa. Rabbighfirli, nah itu Rabbighfirli, ighfirli ini amarnya. Tamani yang ke-13 makna amarnya tamani, angan-angan. Ala ayyuhal lailu tawilu alan jali, wahai malam yang panjang teranglah. Mana amarnya? Injali ini ya, itu aja. Kalau ada lah ya itu amar lah gitu ya. Ihtiqar, meremehkan. Alqu, lemparkanlah. Mana amarnya? Alqu nih. Bila nanti kalau ada bukunya silakan tandai sesuai video ya. Takwin itu pembentukan. Kun fayakun, jadilah maka jadi. Al-Baqarah 119. Mana amarnya? Kun, makna kata amarnya itu. Kemudian izin membolehkan. Nah ini sudah menjadi bahasa baku kita ya, bahasa Indonesia. Izin, Pak, izin Pak ke WC gitu ya, itu dari bahasa Arab. Kulu minat thayyibat, makanlah dari makanan yang baik-baik. Kulu berarti khobar, berita. Falyadhaku qalilan, maka hendaklah ini falyadhaku, hendaklah mereka tertawa. Kemudian tafid menyerahkan. Fakdi, maka putuskanlah. Nah ini berarti amarnya ya.
apa yang hendak kamu putuskan. Musyawarah berarti bahasa baku. Fangzur, maka fikirkanlah apa pendapat madza taro, berarti ini fangzur. I'tibar mengambil pelajaran. Unzuru, perhatikanlah, berarti perhatikanlah. Unzuru amarnya ya, buahnya di waktu pohonnya berbuah. Takdzib, mendustakan. Contohnya kul hatu burhanakum, katakanlah tunjukkanlah bukti kebenaranmu, gitu ya. Iltimas, perintah kepada yang kemudian kaqaulikal nadzori, apa ini ya, if'al, kamu berkata kepada orang yang sebanding denganmu, lakukanlah, gitu. If'al berarti gitu ya amrnya. Yang ke-23, kedua terakhir, talhib, membinasakan. Kul mutu bigoidikum, nah matilah kamu karena kemarahanmu itu. Ini tentang namanya amarnya kul, berarti tasbir, menunjukkan kepahitan. Fadarhum yakhudu aw yal'abu, maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main. Mana amarnya fadarhum, nah maka biarkanlah, gitu ya. Itu makna-makna amar, nanti ditandai di buku masing-masing kalau punya bukunya. Langsung ke D, kaidah amar. Apa saja kaidah amar itu? Kaidah asal pada amar ini, al aslu fil amri lil wujub. Al aslu fil amri lil wujub, boleh dibaca 5 kali kemudian pejamkan mata. Al aslu fil amri lil wujub, asal dalam perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Asal dalam perintah menunjukkan wajib. Jadi pada dasarnya asalnya itu amar, perintah itu menunjukkan wajib. Jadi segala perintah dari Allah itu menunjukkan wajib, gitu. Ini merupakan kaidah dari jumhur. Jumhur itu mayoritas, kebanyakan ulama ya, mereka beristidlal. Apa istidlal itu? Istidlal itu menjadikan dalil dengan menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Jadi dalil itu terbagi dua, ada akli itu akal, kemudian apa itu dalil? Dalil itu memberikan petunjuk, keterangan ya. Dalil nakli apa? Dalil nakli itu sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian secara dalil akli, kita ketahui dari ahli bahasa bahwa sebelum adanya syara itu aturan Allah, mereka menetapkan seorang budak mendapatkan celaan jika tidak melakukan perintah majikannya, dan mereka pun disifati dengan sifat maksiat. Jadi ada waktu dulu budak hamba sahaya yang tidak mentaati majikannya itu disebut maksiat, gitu ya, tidak celaan. Oke, langsung saja selanjutnya. Kalau kita membangkang perintah Allah namanya maksiat. Secara dalil nakli yaitu tertuang pada surah An-Nur ayat 63. Nah, surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini secara dalil naklinya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi aw tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. An-Nur ayat 63. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Gitu ya. Langsung saja secara singkat. Kaidah amar yang kedua, tidak menuntut berulang. Al aslu fil amri la yaqtadi tikrar, pokok asal pada perintah itu tidak menunjukkan pengulangan. Kemudian yang ketiga, kaidah amr yang tidak menuntut segera. Al aslu fil amri la yaqtadil fawra. Itu yang keempat, kaidah memerintahkan wasilah amr. Ini ya. Al amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu berarti perintah terhadap perantaranya. Gitu ya. Langsung singkat saja 5 kaidah kebalikan amar, itu tentang amar ya. Al amru bisyai'in nahyun an didihi, perintah terhadap sesuatu berarti melarang dari kebalikannya. 6 kaidah amar yang dilakukan sebagaimana mestinya. Idza fu'ilal ma'mur bihi ala wajhi yakhrujul ma'mur an uhdatil amr. Jika sesuatu yang diperintahkan dilakukan sebagai mestinya, maka yang diperintahkan itu keluar dari tuntutan perintah. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh kaidah tentang amar, kaidah tentang qada. Al qada bi amrin jadid, adanya qada melakukan sesuatu yang luar waktu itu dengan perintah yang baru. Berdasarkan hadis Aisyah ya, kunna nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i shalah.
Rahul Bukhari, kami diperintahkan untuk mengqada saum dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Tuh ya jelas ya hadis riwayat Bukhari. Jadi tidak ada qada dalam salat, ada juga qada dalam saum untuk wanita atau yang terhalang ya. Nah gitu ya, langsung saja yang ke-8, kaidah amar yang dilakukan sekecil mungkin. Al amrul muta'allaqu alal ismi alal, saya ulangi, kaidah yang ke-8, kaidah amar yang dilakukan sekecil mungkin. Al amru muta'allaqu alal ismi tadi iktisar ala awalih gitu. Jadi perintah yang berkaitan dengan isim nama perbuatan menunjukkan untuk dilakukan sedapat mungkin. Oke, 9 kaidah amr setelah nahi. Di sini al amru ba'da nahi yufidul ibahah. Perintah setelah larangan memberikan faedah ibahah, kebolehan. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka boleh berburu. Nah, sebentar lagi ini ada Idul Adha ya. Uhilat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Dihalalkan bagi binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Oke, selanjutnya ya, cepat ya. Nanti kalau tidak ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan kaidah-kaidahnya. 10 kaidah amar yang berkaitan dengan hakikat keseluruhan. Idza ta'alaqal amru bihaqiqati kulliyati la yakunu mu'allaqan bi syai'in min juz'iyyatiha. Jika perintah berkaitan dengan hakikat secara menyeluruh, maka perintah itu tidak berkaitan dengan apapun dari bagian-bagian dari sunnah itu. Kemudian kaidah yang berkaitan dengan nasikh yang wujub, yang wajib. Idza nusikhal wujub yabqal jawaz. Jika yang wajib dinasah maka yang tetap adalah yang boleh. Yang terakhir kaidah amar yang berkaitan dengan perintah terhadap sesuatu. Al amru bil amri bi syai'in la yakunu amron bidzalika syai'. Perintah untuk memerintahkan sesuatu tidak berarti perintah itu adalah perintah dengan sesuatu itu. Misalnya hadis Nabi, muru perintahkan oleh kalian untuk sholat pada usia 7 tahun dan pukullah tuh pada 7 tahun nggak mau sholat, pukul mereka untuk sholat pada usia 10 tahun karena ini saking wajibnya ya sholat itu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadis tersebut bukanlah perintah agar anak sholat, tetapi anak itulah yang perintahkan untuk sholat melalui perintah dari bapaknya. Maka perintah sholat terhadap mereka adalah perintah yang bersifat istislah mencari kemaslahatan gitu ya. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Nanti kita materi selanjutnya kepada materi an-nahyu, larangan ya. Baik, silahkan dicatat, diringkas, kemudian nanti ada lembar kerja siswa nanti diisi ya rangkuman. Baik, saya tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8.